Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Saya dari kelas G Akuntansi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 3, yaitu perencanaan. Langsung saja, yang pertama definisi perencanaan. Menurut Joel J. Seigel dan J.K. Sim, perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan pembuatan serta penggunaan asumsi mengenai masa depan dalam visualisasi dan formulasi dari pengaktifan yang diusulkan percaya perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikutnya itu definisi perencanaan manajemen kinerja. Menurut Robert Bakal, perencanaan manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seorang karyawan dengan penyelia langsungnya. Yang berikutnya yaitu tahapan perencanaan menurut James A. F. Stoner. Yang pertama, menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Yang kedua, mendefinisikan situasi saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, beberapa permasalahan pada pembuatan perencanaan kinerja. Beberapa kesalahan yang dilakukan sebelum memulai pembuatan perencanaan manajemen kinerja yaitu tidak menelaah terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang yang berasal dari 3 tingkatan manajemen, yaitu top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen, agar konsep perencanaan mewakili dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu membuat suatu perencanaan manajemen kinerja tanpa melakukan kajian atau riset terlebih dahulu dan menerima informasi dari berbagai pihak, namun dibuat atas dasar keputusan sepihak. Selanjutnya, bagian-bagian penting dari diskusi perencanaan kinerja atau Robert Bakal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bantuan yang akan disediakan manajer. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pencapaian serta cara-cara mengatasinya. Yang berikutnya, mengembangkan pemahaman bersama tentang arti penting relatif dari tugas-tugas kerja atau prioritas dan tingkat kewenangan. Selanjutnya, beberapa permasalahan yang sering ditemui pada saat melakukan perencanaan manajemen kinerja, yaitu rencana manajemen kinerja dibuat sebagai bentuk keinginan untuk memenuhi target perusahaan dalam perolehan keuntungan. Rencana manajemen kinerja dibuat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pada pihak eksternal seperti kreditur dan investor. Selanjutnya, rencana manajemen kinerja dibuat atas dasar tanpa memperhitungkan kondisi dan realitas sesungguhnya yang ada di perusahaan saat ini. Berikutnya, peran perencanaan SDM dalam membangun manajemen kinerja yang berkualitas. Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning (PSDM) merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia, sedangkan Harbani Pasolong mengatakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu kinerja karyawan atau individu atau kinerja organisasi. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM menurut Melayu SP Hasibuan. Berikutnya, metode penilaian secara umum yang biasa digunakan di berbagai perusahaan, yaitu metode penilaian kategori adalah metode yang paling sederhana dalam penilaian kerja yang meminta manajer memberi nilai untuk tingkat-tingkat kinerja karyawan dalam formulir khusus yang dibagi dalam kategori-kategori kinerja. Berikutnya, metode perbandingan adalah metode yang menuntut para manajer untuk secara langsung membandingkan kinerja karyawan mereka satu sama lain. Selanjutnya, metode penilaian secara umum yang biasa digunakan di berbagai perusahaan, yaitu metode neratif adalah metode yang mengharuskan para manajer bagian SDM untuk membuat dan memberikan berbagai bentuk informasi bersifat tertulis. Yang kedua, metode tujuan atau perilaku adalah metode yang melihat pada berbagai bentuk perilaku yang terjadi dan terlihat di setiap dari karyawan.
Evaluasi perencanaan manajemen kinerja. Evaluasi rencana bertujuan untuk melihat secara lebih dalam dan detail tentang bagaimana rencana-rencana tersebut berjalan dan apakah rencana tersebut masih tetap dapat dipertahankan atau perlu diperbarui, yang bertujuan untuk memberi peningkatan dan mempertahankan kualitas manajemen kinerja. Selanjutnya, tujuan dilakukannya evaluasi perencanaan manajemen kinerja yaitu untuk mempertahankan kualitas rencana sesuai dengan target dan konsep manajemen kinerja, menghindari kesalahan yang lebih besar. Yang ketiga, baik manajer dan karyawan dapat mengetahui berbagai bentuk kelemahan perusahaan yang ada selama ini tidak diketahui. Hasil evaluasi manajemen kinerja dapat dijadikan catatan dan dokumentasikan sebagai sebuah laporan. Selanjutnya, mengetahui beban kerja yang diberikan kepada karyawan bisa diterima atau tidak. Evaluasi kinerja diharapkan dapat dijadikan media untuk mengakrabkan pihak manajer dan karyawan perusahaan.